Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Sidoarjo, Bapak Haji Ahmad Mudhor SIP. Yang terhormat Wali Kota Kota Batu, Ibu Dr. Anda Dewati Rumpoko MSI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Batu beserta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dan tak lupa kami sapa dengan hormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, juga yang kami hormati jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia serta nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa tanggal 6 September tahun 2022, bertepat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, kita dapat hadir bersama dalam acara penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah Kota Batu. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya pendahuluan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati Bapak Dwi Eko Sabtono SS MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bupati Sidoarjo Bapak Haji Ahmad Mudhor SIP. Yang terhormat Wali Kota Batu Ibu Dr. Anda Haja Dewati Rumpoko MSI. Selamat datang Bu di Kabupaten Sidoarjo. Udaranya sesejuk di Batu, tapi khusus di ruangan ini. Juga yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Batu beserta jajarannya yang dapat saat disebut satu persatu. Juga yang saya hormati kolega kami Pak Malapeda, Kabar Hukum dan dari bagian atas pembangunan, serta seluruh hadirin yang ada di forum ini. Pak Bupati yang saya hormati, pada kesempatan ini sebagaimana surat daripada Pak Sekda Kota Batu yang tertanggal 23 Desember 2021 kemarin, bahwa Kota Batu tertarik dengan pengendalian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Sebagaimana tadi secara informal bahwa Bupati sudah menyampaikan dengan adanya pengendalian pembangunan secara elektronik ini ada suatu rekor untuk mengejar suatu proyek yang secara akal gitu tuh sangat tidak dipikirkan, yaitu proyek pembangunan rumah sakit Jawa Barat hanya 5 bulan kurang, dan itu juga alhamdulillah sudah selesai tepat waktu, dan secara audit juga berjalan dengan bagus. Oleh sebab itu sedikit kami informasikan tentang Ekenda, bahwa Ekenda ini memang dilatar belakangi dengan adanya banyaknya paket proyek yang ada di daerah, namun pengendalinya pasti nggak sebanyak proyek yang ada, sehingga banyak pelaksanaan paket kerja itu yang belum terupdate dengan optimal. Oleh sebab itu di Sekda ada namanya bagian administrasi bangunan yang punya tugas pokok dan fungsi itu mengadministrasikan seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana efektif dan efisiennya, sebagaimana Perbu 62 dan 63 dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati pada waktu itu awal Gus Dur pemerintah, yaitu di periode 2021-2024, bahwa beliaunya berharap efektivitas pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya
sumber daya yang ada, tapi bagaimana dengan kerja yang cerdas, bukan dengan kerja yang keras saja. Nah, itulah maka lahirlah IKEDA ini untuk mengatasi dengan terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya harapan-harapan masyarakat berupa proyek-proyek itu yang harus dikendalikan. Itu semua alhamdulillah IKEDA dapat mengatasinya meskipun dalam pelaksanaan sampai tahun 2022 ini masih progres dalam pengembangannya. Mungkin itu sekilas terkait dengan IKEDA, dan sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Wali Kota Batu mungkin untuk menyampaikan maksud dan tujuan, juga mungkin memperkenalkan rombongannya untuk hadir di Kabupaten Sidoarjo ini. Mungkin itu kami persilakan kepada Bu Wali Kota untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Dipersilakan Bu Wali. Matur nuwun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sugeng sonten. Salam sejahtera, semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu limpah pada kita semua. Yang terhormat Bupati Sidoarjo Gus Haji Ahmad Mudlor Ali, saya bilangnya bukan Bapak, ya. Jadi Gus, karena terus terang sebetulnya sejarah keluarga kami ini saya Bapak berteman dengan Pak Yai yang kami panggil Gus Ali sampai sekarang. Jadi saya biasanya subuh-subuh, saya nggak tahu beliau itu teringat atau mimpi, mesti saya ditelepon, kaget saya kalau pagi-pagi itu. Ternyata sekarang saya sama putra beliau ini satu pekerjaan gitu, alhamdulillah. Dan hari ini seperti disampaikan tadi, memang Kota Batu ini masih berusia 21 tahun nanti tanggal 17 Oktober. Jadi memang masih sangat muda sekali Gus. Sehingga saya bilang kepada semua staf saya, ayo kita belajar, mumpung kita masih muda. Karena kalau yang lebih muda belajar itu kan pantas gitu. Dan alhamdulillah ini saya didampingi Pak Sekda, Pak Jadim, dan kemudian Pak Mori dari BKAD Keuangan. Pak, mohon maaf Bapelit Bangga kami tidak kami ajak karena memang kemarin tadi masih ada hal yang harus dikerjakan. Terus Bu Emil, ini kebetulan Bu Emil dan Pak Mori ini musuh satu selimut ini Pak. Jadi dari perekonomian, bagian perekonomian, kemudian sebelahnya Kepala Dinas Kominfo Mas Soni. Ini Pak Rais yang kesini dalam rangka menjadikan kerjasama ini bisa terlaksana. Pak Rais dan Pak Arif pemerintahan dan yang lain staf yang mendukung. Mohon maaf jangan kaget Gus Bupati, kita banyak sekali karena semua pengen tahu sistemnya kayak apa sih sampai ada hal-hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Sidoarjo. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena kami diberi kesempatan dan dibolehkan untuk bisa mengadop sistem yang ada di sini yang sudah berjalan dengan baik. Terus terang salah satu kegiatan yang kemudian akhirnya menjadi tertunda ketika waktu mau pelaksanaan SHU belum terupdate, belum, nah itu kemudian menjadi masalah. Dan insya Allah katanya Pak Rais, ini akan karena sebuah sistem itu secara otomatis bisa kemudian mengikuti. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini nanti bisa menjadikan Kota Batu mengikuti Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
saja ini pantasnya jadi kota Sidoarjo ini, sudah kota metropolitan, Kabupaten Sidoarjo yang terus berprogres cepat, yang nanti Kota Batu walaupun masih umur 21 tahun juga bisa berprogres dengan cepat. Tapi saya minta Gus Bupati, kebetulan bulan Desember ini saya kontraknya sudah habis. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Nah, jadi saya nanti titip kepada Pak Sekda dan semua kepala dinas, kepala bagian yang di sini, kerjasama ini terus bisa ditindaklanjuti untuk menjadikan kinerja dinas-dinas ini lebih cepat dan lebih baik. Seperti pesannya tadi Pak Agus Bupati, bukan hanya kerja keras tetapi kerja cerdas, itu yang paling penting. Nah, ini mungkin saya titip. Dan saya juga nanti kalau umpamanya kita tidak ketemu dalam satu forum, ketika ketemu di pasar, saya jangan dilupakan ini mantan wali kota Batu gitu. Tapi insya Allah ketika saya sudah nanti purna, malah saya bisa sering ke Pak Yai nanti, karena saya selalu dimarahin, aku dilewati tok katanya gitu. Lah Pak Yai banyak sekali tamunya, beliau senangnya olahraga sepak bola. Waduh, kalau sudah sepak bola enggak boleh diganggu Pak Yai. Mungkin begitu Gus. Sekali lagi matur nuwun atas kesediaannya kami bisa nanti mengadop sistem yang ada di Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan ini yang penting bukan adopnya Pak Rais, Pak Sekda, tetapi bagaimana bisa mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya seperti yang ada di Sidoarjo. Demikian, mudah-mudahan amal baik Kabupaten Sidoarjo ini bukan hanya bisa diterima oleh kami di Kota Batu, tapi menjadi amal ibadah bagi Kabupaten Sidoarjo. Mungkin demikian, dan kami mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu kerja Ibu dan Bapak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Wali Kota Batu atas perkenalan dan penyampaian tujuannya. Selanjutnya mohon izin Gus Bupati untuk menyampaikan sambutan dalam rangka menyambut Pak Tujuan dan Pak Bu Wali Kota Batu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan untuk kita semua. Bu Haja Dewanti Umpoko. Jadi orang itu tidak tahu sejarah. Kalau kami setiap pulang itu apa mesti saya. Kalau beliau balik habis dari pondok, itu luar baksonya enak kok. Apa? Jadi beliau itu barang kecil mesti diceritakan. Saya yakin Batu di tangan beliau jauh lebih baik. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekda, Pak Zadim, efisiensi. Mantap, kurang efektif aja. Itu singkut dengan abang guyu-guyu itu kita kan. Kemudian Pak Khairi, Bu Kabar Pemerintahan, Pak Presiden, kemudian Bapak kerjasama AP, administrasi pembangunan beserta semua yang hadir hari ini. Yang pertama, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan bisa hadir. Jadi satu kebanggaan bagi kami, bukan hanya tentang kehadirannya, tapi iklim saling mencontek ini yang dibutuhkan. Iklim untuk saling mencontek kebaikan ini yang penting. Begitu juga nanti Bapak Datu kasih nyontek dari Batu mana kemudian yang bagus. Karena kalau membuat formula baru, buat sesuatu yang baru dari awal, ini pasti lama. Pasti lama, evaluasinya berkali-kali, tapi menyontek yang sudah mapan itu good.
Oleh karena itu kenapa sekarang kapan hari Ibu yang banyak itu ambil si Praja dari Kabupaten Sidoarjo. Jadi semua data perizinan apapun ya ada di Praja. Jadi kalau kita sekarang lagi lama ini untuk membuat mall pelayanan publik secara fisik, Kabupaten Sidoarjo sudah ada berlomba membuat mall pelayanan publik tapi secara virtual, secara digital. Ini yang lagi kita concernkan, dan di Praja 3.0 ini sudah bicara big data, menggandeng BPS, menggandeng desa, menggandeng semuanya kita gandeng. Setelah kita bilang, cuma kemarin itu semakin banyak dilepas, ternyata di sisi-sisi yang lain kita juga akhirnya kelimpungan kalau lagi fokus di satu tempat. Makanya sekarang kalau mau minta aplikasi diizinkan semua, tetapi harus guyub rukun bareng seperti ini. Harapannya apa? Mari saling mencontek, mari saling bertukar kebaikan, mari bareng-bareng mengembangkan kebaikan di negara kita. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan bahwa agenda ini masih juga berproses untuk lebih bagus, termasuk ke depan arahannya disinkronkan juga. Kebetulan kalau di Kabupaten Sidoarjo karena paket yang dilelang banyak, ini mau kita sinkronkan juga sehingga PBJ ini juga ditekan. PBJ ini juga di limit waktu, setelah keluar pemenang juga di limit waktu, sehingga apa yang jadi cita-cita, apalagi kalau misalkan nih kita habis masa, kalau beliau Desember, kita September tahun 2024 misalkan, ya rada apa sedikit lah karena cuma 3 tahun. Misalkan habis kita September, karena September pilkada bersama, mungkin habis Mei kalau ada kampanye bersama. Jadi mulai dari Januari sudah bisa dirunning, sebelum Januari bisa dirunning lelangnya, selama 6 bulan kita kawal sampai selesai. Sehingga walaupun bagaimanapun cerita, kalau tulisnya jadi, itu akan selesai bahkan sebelum kita ini turun dari jalan. Dengan titik-titik yang sudah dipastikan, dihitung sekian, sehingga tidak ada cerita lagi. Seandainya kalau kemudian dia tidak selesai di bulan itu, maka kalau awalnya hanya 1 shift, 3 shift harus keturutan sudah. Kayak cerita yang kami sampaikan, ada rumah sakit baru dimulai awal Agustus, Desember selesai. Rumah sakitnya gede banget, 135 miliar, tapi juga selesai. Kenapa? Dengan hitungan agenda, kalau hitungan 1 shift habis selesainya 6 bulan, tapi kalau 3 shift 4 bulan bisa selesai. Dan proyeknya nanti memang harus ada orang teknis dari AP-nya yang kuat. Kenapa? Kadang-kadang ini belum garing, belum kering, harus lari di sebelahnya. Ini belum kering karena digarap sore, dini harinya harus yang sini, paginya harus yang sini, terus itu. Sehingga pasti walaupun yang diminta 3 bulan, yang diminta 4 bulan pasti selesai, pasti kelar. Masalahnya tinggal kering atau enggak. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Tetapi yang terpenting Ibu, ini beliau ini kayak ibu saya juga. Kalau di pertemuan bupati-bupati biasanya saya saling, karena saya ini sama kayak anaknya saja. Kita baru 31 tahun. Seperti ibu kami beneran, dan kami nganggap ibu beneran karena memang hubungan dengan abah kami, keluarga beliau sejak lama, dan sering sekali apa itu saja. Tadi beliau sering sekali ke rumah, entah itu pagi, jadi kalau kita sholat pagi atau siang nengok abah, oh tadi itu buang dari sini, makan. Semoga kerjasama ini bukan hanya selesai dari sini, masih banyak yang harus kita kembangkan bersama-sama. Pak AP, saya titip-titip bahwa kita kalau bicara Jawa Timur, maka apalagi arek ya, kalau kita ini masih rumput arek, kalau batu itu arek kan, sikon kan ngomongnya,
Iya kan? Artinya kita masih satu rumpun, baik secara bahasa maupun kultur. Walaupun di sana dingin, di sini panas. Ya kebetulan aja di sini rada lumayan. Tapi saya harapkan kerjasama tidak berhenti sampai di sini. Saya yakin Batu ke depan dengan tangan dingin beliau jauh lebih maju dibanding dengan yang lain. Pak Bapeda mungkin yang patut dicontoh dari Batu ini termasuk salah satunya penataan ruang, kayaknya bagus. Kita ini masih kocar kacir. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya acaranya bukan di sini, acaranya di belakang makan-makan. Kita saling mengintip mana yang kita contek bareng-bareng, saling mencontek. Ini penting. Karena kalau kami dengan Surabaya sudah jadi, kita bisa akses aplikasi mereka, mereka bisa akses aplikasi kita, contek-contekan jadi hal biasa. Ini yang penting bagi kita sehingga semua riset itu gak mulai dari awal. Seandainya nanti itu nemu satu, maka disesuaikan lokal wisdomnya, culture lokal yang apalagi di Sidoarjo juga hampir sama dengan Batu, daerah yang cukup padat sekarang. Investasi bertumbuh, walaupun yang satu karena industri, yang satu karena pariwisata. Saya yakin punya hampir sama secara masalah, saya yakin hampir sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu beserta semua jajaran. Semoga dalam pertemuan ini jadi awal ada pahala bagi kita bersama memulai kerjasama, bukan hanya di agenda saja, tapi semuanya terkait dengan good governance yang ingin dicapai lewat inovasi, terobosan-terobosan yang dimiliki dua kota dan kabupaten. Mungkin itu, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Suktor atas arahan sambutannya terkait dengan proses pada sore hari ini. Mohon izin sebelum nanti prosesi penataan MOU, mungkin ada hal-hal yang bisa ditampilkan terkait dengan agenda. Kalau ada kami persilakan, mungkin operator mohon izin sambil berat untuk minum, menyambi makanan atau makanannya sudah tersedia. Dipersilakan operator. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah fokus untuk membenahi pengendalian pelaksanaan program kegiatan, terutama pada pelaksanaan paket fisik yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan visi Bupati Sidoarjo, yaitu terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Serta penyelarasan terhadap misi pertama Bupati Sidoarjo, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Juga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2017 tentang penilaian resiko pada satuan perangkat daerah. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berperan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah, terus berupaya melakukan perkembangan dalam memonitoring dengan lebih sederhana, tanpa berbelit-belit, kompetitif, lebih cepat dan transparan. Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan pemerataan pembangunan seringkali tidak terpantau dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pengendalian pembangunan membutuhkan penerapan good governance. Salah satunya dengan sistem pengendalian yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk upaya reformasi pengendalian pembangunan adalah dengan membuat terobosan dalam melakukan pemantauan dengan menciptakan sebuah aplikasi bernama Ekenda, Elektronik Kendali Daerah, yang memiliki fitur menghitung nilai deviasi, memonitoring realisasi pekerjaan, manajemen resiko pekerjaan, serta menampilkan kurva S. Sebelum adanya aplikasi Ekenda, pelaksanaan monitoring pekerjaan dilakukan melalui sebuah aplikasi pesan atau WhatsApp pada sebuah grup di setiap paket pekerjaan dengan mengunggah bukti fisik berupa gambar pelaksanaan paket pekerjaan. Akibatnya, setiap pejabat pembuat komitmen tidak menerima laporan realisasi fisik secara real time. Selain itu, belum adanya mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan, serta perhitungan deviasi target dengan realisasi secara manual, menyebabkan pejabat pembuat komitmen tidak mengetahui lebih awal jika terdapat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan permasalahan. Setelah adanya aplikasi Ekenda, pelaksanaan monitoring pekerjaan menjadi lebih mudah. Bukti fisik dan lokasi yang diunggah oleh konsultan pengawas sudah disesuaikan dengan lokasi gambar diambil. Pejabat pembuat komitmen juga dapat memonitoring realisasi fisik secara berkala. Selain itu, juga terdapat mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan, serta perhitungan deviasi yang sudah terhitung secara otomatis dapat membantu pejabat pembuat komitmen mengetahui lebih awal terhadap keterlambatan dan permasalahan pada paket pekerjaan. Hal ini diinformasikan sebagai early warning system melalui WhatsApp notification kepada pejabat pembuat komitmen. Dengan adanya aplikasi Ekenda, Kabupaten Sidoarjo berharap dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya manual dapat tersistem dengan baik, lebih cepat, transparan, dan lebih terdata secara elektronik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama oleh Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Kota Batu. Untuk ini kami persilakan kepada Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Kota Batu untuk menempati tempat. Baik, Bapak Ibu, ijazah selanjutnya meneruskan pembukaan pertama Wali Kota Batu. Diberikan oleh Bupati Sidoarjo. Mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, terima kasih.